buat pesugihan. Gue ini pernah makan daging kucing yang memang sudah dipersiapkan untuk tumbal pesugihan. Jadi itu daging kucing memang disuguhkan untuk siapa saja yang makan itu adalah calon korban. Iya betul. Oke, jadi setiap calon korban itu pasti akan dikasih Iya. daging kucing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Dewa Kadabra. Alhamdulillah, tasyakur bi nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan pada kesempatan hari ini akhirnya kita ketemu lagi, masih di Dewa Kadabra, tapi di konten serem. Aduh, dan kita akan berbagi pengalaman-pengalaman tim Dewa Kadabra, tim saya, bagaimana kita pernah mendapatkan pengalaman yang masing-masing ya, Con. Iya betul betul. Pengalaman masing-masing. Tadi sebenarnya di belakang kita sempat ngobrol-ngobrol ringan dulu. Oh, ternyata Ocol punya pengalaman yang cukup serem ya. BTW, hostnya dibayar berapa tuh, Col? Jadi Mahal loh. jadi kita memutuskan untuk rekod. Iya. Ya kan? Mumpung cerita tadi belum diulas habis, Iya. nah kita langsung rekod. Sepertinya langsung aja nih, karena Nih. katanya Ocol pernah makan kucing. Ini ceritanya gimana, Col? Ini langsung aja ya, Mas ya? Oke, itu poin aja deh, nggak apa-apa sih. Nih jadi ini tuh sebenarnya cerita udah cukup lama ya Mas. Jadi sekitar 6 tahun silam mungkin. 6 tahun silam itu pas waktu baru-baru aku lulus sekolah. Oke. Lulus STM waktu itu. Lah, jadi kan punya temen tuh. Gue punya temen, dan si temen gue itu ya sama gue apa namanya, Care gitu atau? iya care banget gitu bang. Kayak seolah-olah temen-temen iya, deket bahkan gitulah ya. gue sering main ke situ, nginep Oke. gitu. Sampai orang tuanya juga udah paham semuanya, udah kenal semuanya. Udah paham. Jadi nggak tahu nih, awal mulanya dia kan baik banget nih sama gue tuh. Oke. Gue sering numpang makan di situ ya kan. Setelah pulang sekolah numpang makan, main sampai Ya malam. selayaknya teman baik gitu lah. Iya Care betul. Bahkan piknik keluarga pun dia ngajak gue. Oke. Nah, gue kan nggak curiga apa-apa gitu. Iya, pada ya saat kan. itu Pada saat itu belum naruh curiga sedikit pun, Pak. belum naruh. Nah, singkat cerita nih, itu hari setelah apa ya? Setelah pengumuman kayaknya ya. Pengumuman enggak, itu hari setelah kita wisuda. Oke. Setelah kita wisuda, nah kita ngumpul tuh. Kita ngumpul di depan gedung, ya kan, sambil bincang-bincang. Akhirnya si temen gue itu, kita sebut aja namanya Randy lah. Oke. Biar gampang. Si Randy itu ngajak kita tuh semua anak-anak gitu, ngajak kita buat apa namanya, main ke rumah dia. Oke. Lah di saat itu dilalah nggak ada yang bisa Mas. Oke. Nggak ada yang bisa. Dan di situ ya karena gue nggak enak gitu ya kan. Ya udahlah, gue main lah ke rumah si Randy itu. Singkat cerita, setelah itu sampailah rumah Randy. Rumah Randy itu salaman lah sama orang tuanya. Dan memang si Randy itu anak kayak golongan menengah ke atas gitu. Oke, bisa dikatakan orang kaya lah. Tajir lah ya. Tajir melintir. Makanya dia sering traktir atau apalah kayak gitu. Nah, setelah itu kita makan tuh, makan di situ. Kita makan kayak apa ya namanya, ya makan ayam lah segala macem. Cuma
di situ yang paling gue inget banget, di situ kayak ada daging yang bentuknya kayak kucing. Oke. Alhasil karena daging itu apa namanya, di mata gue itu asing banget, itu apa, karena gue baru lihat. Akhirnya gue tanya, ini apa gitu ke si Randy, cuman nggak keras-keras gitu karena gue nggak enak juga. Ini kelinci. Oke. Dia bilang gitu. Jadi di awal memang saat Ocol disuguhkan dengan berbagai macam jenis makanan, ada salah satu makanan yang asing di mataku tuh, asing kayak baru pernah dan lihat. itu seperti kayak mungkin diguling kayak gitu. Iya. Jadi bentuknya masih Nggak di sate, nggak di apa gitu. Oke, jadi timbullah pertanyaan dari Ocol. Iya betul. Biasanya kan Oke. di sate atau apa ya kan. Akhirnya, oh kelinci gitu. Ya udahlah gue makan lah. Karena sebelumnya gue belum pernah makan kelinci, jadi gue nggak tahu tuh daging kelinci rasanya kayak gimana. Oke, nice. Oke. Ya gue kira oh ternyata seperti ini daging kelinci ya. Rasanya hampir kayak apa ya? Karena udah dimasak mungkin ya, lebih kayak ke ayam bakar rasanya. Oke. Samar gitu. Nah, makanlah gue sampai habis. Deng makan. Setelah makan selesai, ya kita bincang-bincang gitu, ngobrol-ngobrol lah. Udah malam tuh, malam. Akhirnya gue memutuskan buat pulang, pamitan pulang. Udah gue pulang dulu gitu. Pulang pakai motor tuh, pakai motor. Lah di tengah jalan itu, gue kecelakaan. Oke, sempat terjatuh. Iya, crash. Kendaraannya. Oke. Karena mungkin ngantuk atau gimana ya, gue masih mikir kayak gitu mas. Karena kan dari siang gue kegiatan. Kita masih positive thinking. Iya lah, masih ya. positive thinking. Gue belum mikir ke arah-arah yang gimana gitu. Nah terus setelah itu gue ditolong, singkat cerita sampailah ke rumah. Sampai ke rumah, akhirnya itu sampai detik itu belum ada apa-apa tuh, belum ada kejadian. Tapi saat itu belum ada yang janggal. Belum gitu. ada. Nah 1 minggu setelah itu baru mulai tuh. 1 minggu setelah baru mulai ada kejanggalan. Iya. Setelah 1 minggu gue tidur itu mulai mimpi buruk. Kayak apa ya, sleep paralysir apa sih bahasa, direp-rep. Oke. Ya kayak gitulah. Gue mulai kayak gitu. Akhirnya gue searching dong di apa namanya internet. Sorry Col, sebentar Col. Saat mulai janggal itu kan di H+7 setelah kamu mengkonsumsi makanan Iya. itu, daging tersebut. Dan kamu salah satunya sering dikasih mimpinya itu apakah sosok atau mimpi seperti ada orang yang mau membawa kamu atau seperti apa gitu Col? Jadi mimpinya tuh macem-macem mas. Sebenarnya ada banyak, cuman gue udah agak lupa karena udah lama juga. Terus yang paling iya, ini banget yang gue inget tuh ada sosok seseorang, ada dua nih. Ada sosok seseorang. Yang pertama dia sosok wanita. Oke. Dia sosok wanita. Dia tuh kayak ngajak aku buat ikut dia. Tapi secara halus. Oke. Gue nolak, gue nggak mau. Terus dia datang lagi, gue nolak, nggak mau. Tapi nih kadang-kala juga gue ngimpiin sosok yang kayak gak bisa digambarkan lah mas. Oke. Gue juga serem pokoknya. Makhluk itu pertama kali Ocol lihat. Iya, dia berbulu. Oke. Berbulu, tinggi, matanya merah, yang gue inget tuh. Itu kalau kita ilustrasikan mungkin kayak Gondoruo ya. Bisa jadi. Ya nanti kamu coba searching ya, nanti diilustrasikan Iya. di edit ya. Iya nanti. Oke. Kalau si itu yang berbulu itu, dia ngajak gue tapi paksaan mas. Oke, dengan cara kasar. Iya, nyeret-nyeret, apa gue disiksa Dan di itu situ. terjadi continuous. Iya, Setiap malam. setiap malam sampai
kalau ini kan malam gue tidur kan normal tuh pakai baju, lah bangunnya gue udah telanjang, udah telanjang, terlepas semuanya, bajunya. tinggal celana dalam doang mas. Oke. Siap malam gue kayak gitu. Apa gini Col, saat kamu mengalami itu ya apa kamu nggak curiga atau kamu nggak mengalami kejanggalan dan kamu menanyakan ke seseorang atau bagaimana gitu? Belum mas. Belum. Sampai sempat. Masih belum berani menceritakan ke orang lain. Oh, kalau itu pas waktu itu udah rame gitu. Udah maksudnya gue kayak jadi tontonan di situ mas. Setiap bangun tidur pasti yang gue denger kata cerita orang tua gue kalau gue tidur tuh seakan-akan memberontak iya. Gitu. Oke, seperti orang trans atau kerasukan. Iya betul. Oke sih. Wow. Oh, ini serem banget nih. Akhirnya gue coba tuh ke, kalau orang sini katakan kayak orang pintar gitu. Iya, praktisi supranatural, ahli spiritual. Tanya, nggak ada yang bisa mas. Jadi belum bisa menjelaskan arti dari mimpi tersebut. Nggak ada sebabnya kamu seperti itu tuh kenapa? Nggak ada yang bisa. Sampai akhirnya kejadian itu berlangsung selama 1 bulan mas. Oke, berarti mendekati 40 hari dong ya. Iya, dari kejadian itu. Oke. Mendekati 40 hari, 1 bulan lah kira-kira. Sampai karena semakin lama gue kayak gitu, itu semakin parah mas. Jadi pikiran juga sempat nggak kekontrol. Kalau yang minggu pertama masih kayak gitu tuh, gue tidur bangun-bangun telanjang. Lah minggu kedua gue udah mulai kehilangan akal sehat. Udah mulai kayak orang gila gitu. Tapi dari pihak keluarga atau teman teman Ocol ada yang jenguk atau tidak pada saat itu? Ada sih, cuman kan waktu itu gue juga udah pikiran udah buyar, jadi nggak terlalu di namanya, ya itulah, nggak terlalu respon. Iya, nggak terlalu respon. Sampai akhirnya gue juga sempat di minggu ketiga kalau nggak salah, akhirnya karena orang tua gue kewalahan, gue dipasung di suatu tempat gitu. Karena ya diasingkan daripada, karena posisi gue di situ udah kayak orang gila mas. Sempat ada cuplikan videonya, cuman di handphone temen gue, nggak tahu nanti. Nanti kita coba cek ya, kalau mudah-mudahan di dia masih ada ya. Sempat ada mas, gue ngeliatnya juga ngeri banget waktu itu. Dan pada akhirnya saat itu adalah sosok temen dari orang tua gue mas. Teman bokap atau teman nyokap? Bokap. Teman bokap. Karena sebenarnya dia nggak tahu kabar aku yang saat ini. Dia nggak tahu. Dia main tuh ke rumah. Ya sebenarnya mau kayak ada urusan lah ya. Lah terus ini cerita dari orang tua ya mas, karena kan di situ gue yang ngalamin, jadi gue agak gimana gitu, antara sadar dan nggak sadar ya, seperti itu ya. Di situ dia bertamu lah, setelah 20 menitan kayak dia tuh kayak gimana yang ngerasa sesuatu yang berbeda, energi yang berbeda. Akhirnya karena dia kenal gue juga, dia nanyain iya gitu. Akhirnya orang tua gue jelasin panjang lebar kayak gini. Akhirnya dia diajak ke tempat di mana Ocol dipasung. Iya betul. Lah di situ dia nyoba kayak apa sih bahasanya, netralisir gitu. Karena nggak disangka-sangka banget gitu mas. Ternyata teman bokap gue bisa kayak orang natural kayak gitu, orang yang mempunyai keilmuan. Iya, bisa kayak gitulah. Akhirnya kita si orang itu ngasih tahu ke bokap sama nyokap. Dia bilang bahwa gue ini mau dijadiin wadah. Iya, gue ini mau jadiin tumbal buat pesugihan. Gue ini
pernah makan daging kucing yang memang sudah dipersiapkan untuk Oh, tumbal pesugihan. jadi itu daging kucing memang disuguhkan untuk siapa saja yang makan itu adalah calon korban. Iya betul. Oke, jadi setiap calon korban itu pasti akan dikasih daging Iya. kucing. Dan Ngeri sih. gue persepsi gini nih, apa mungkin mereka baik sama gue karena mereka udah ngincar gue. Ngincar, betul. Gue kan nggak tahu juga sih, cuman gue berpersepsi kayak gitu. Sampai akhirnya orang tua gue nanya, ini gimana cara ngembaliinnya? Solusinya Iya, gimana? solusinya gimana nih biar semuanya bisa balik kayak semula lagi. Terus syaratnya apa dulu ya, agak lupa gue. Kayaknya apa sih ya dulu ya syaratnya ya. Adalah pokoknya. Iya ada, dan syaratnya itu susah banget mas. Sampai bokap yang nyari tuh persyaratan tersebut buat ngembaliin gua. Kira-kira apa ya dulu ya, gue lupa banget mas. Tapi Ya, emang mungkin saat itu kamu dalam keadaan yang Iya sih, seperti ya. itu sih ya. dan pada saat itu syaratnya udah kekumpul nih. Terpenuhi. Iya, udah terpenuhi semuanya. Ya kayak karena kan di tempat gue kan di desa kan mas. Karena kan mistisnya masih Oke. kuat banget tuh. Jadi setiap malam ya habis isya udah nggak ada orang, Oke, udah Udah sepi sepi. ya. orang masuk semua. Di situ di tengah desa ada pohon bambu kayak gitu. Lah si orang itu naruh ya persyaratan itu. Yang mau nyembuhin Ocho. Iya, Oke. temen bokap itu. Dia kayak ngelakuin ritual. Lah saat itu yang gue rasa, yang gue inget nih, kayak sekujur tubuh tuh panas banget mas. Oke. Gue teriak sejadi-jadinya waktu itu karena kayak ada yang mau lepas, Oke. kayak orang ruhnya tuh mau lepas gimana gitu. Oke, oke. Ketarik gitu, gue coba tahan tapi nggak, saking kuatnya itu nggak bisa gue tahan. Akhirnya di situ gue udah nggak sadar lagi tuh. Tiba-tiba gue pingsan, gue nggak tahu, udah nggak sadar lagi. Dan pas waktu itu mungkin ini mimpi ya. Pas waktu gue pingsan nih, mungkin ini mimpi. Gue tiba-tiba udah di depan rumah si temen gue itu, Oke. si Randy. Gue udah di depan situ, dan gue ngebawa kayak apa namanya, tulang-tulang itu, apa sih, Tulang-tulang bekas-bekas yang gue makan itu. Oke. Bekas-bekas makanan itu. Dia terselimuti kayak Kain kafan gitu. Iya, kain tapi berwarna putih, cuman agak butek Kusam gitu. ya. Iya, udah kusam. Kayak yang seperti udah terpakai lah. Iya. Ya. Terus kayak ada suara dia nyuruh kayak nguburin benda Tulang sisa tulang tulang itu tersebut. ke depan rumah itu. Gue kuburin tuh, akhirnya gue nurut tuh, gue kubur. Terus tiba-tiba udah di situ gue langsung bangun. Oke. Gue bangun, Udah mulai tersadar ya. udah sadar di situ. Gue bangun, waktu itu hujan. Langsung lah apa namanya, banyak orang tua gue sama temennya Bokap. iya nyamperin ke gubuk itu. Dan di situ gue bener-bener pelongo-pelongo kayak orang nggak tahu apa-apa, Masih kosong lah. masih kosong. Ya. Pikirannya masih kosong. Dan akhirnya sampai saat itu gue dibawa ke rumah
setelah itu sorry ini agak-agak lupa ya mas, soalnya jadi udah bener-bener lama banget sih. Setelah itu oh iya gue ingat, setelah itu temen gue itu main Ke rumah. dan sejak itu 1 minggu setelah itu gue kayak masih ada aneh gitu, perasaan aneh. Kayak gue bisa ngelihat makhluk halus gitu. Sempat gue pernah kayak gitu. Kayak orang indigo gitu. Iya, ya. sempat. Saat dia temen gue main ke rumah si Randy itu, tuh auranya beda banget. Seakan-akan kayak ada orang yang gede dur itu, yang berbulu itu, mata merah di belakang dia. Dan anehnya lagi, setelah kejadian itu 3 minggu kemudian si keluarga Randy itu katanya pindah. Gue juga nggak tahu tuh pindah kemana. Sampai saat ini pun Sampai saat ini lost contact mas. Dan sekarang menurut berita yang tadi Ocel ceritakan, rumahnya terbengkalai. Rumahnya terbengkalai. Tidak ada satu orang pun yang berani menempati tempat itu lagi. Waktu itu Rizky pernah ngajak buat penelusuran di situ, tapi karena jujur gue agak trauma, cuman gue menolak waktu itu. Jadi buat teman-teman, kita boleh percaya ya dengan sahabat, dengan teman kita harus. Cuman kadang ada sesuatu, ternyata orang yang kita percaya justru itu yang berbahaya buat kita. Iya betul. Terkadang orang terdekat kita adalah musuh yang paling nyata sebenarnya. Iya betul. Jadi sekali lagi kita bukannya untuk menaruh curiga, bukannya waspada atau apa gimana. Cuman kita lebih bersifat apa ya namanya, lebih berhati-hati lah. Betul mas. Lebih berhati-hatilah, karena tidak selamanya yang baik terlihat di mata manusia itu ternyata benar-benar baik. Gitu aja ya Col ya. Udah gitu aja. Oke, tapi gini Col, kalau kamu punya pesan buat teman-teman apa nih Col, berdasarkan pengalaman itu? Ya kalau pesen sih buat temen-temen tetap hati-hati gitu, karena dan jangan lupa kalau mau makan atau apa jangan lupa berdoa, karena mungkin kalau kita saat itu gue juga makannya berdoa, mungkin gue bisa insya Allah ya. Karena di situ kan arogannya seorang remaja, gue kan nggak terlalu apa gitu, salahnya gue juga. Itu aja sih menurut gue. Aku kira pesan-pesannya itu sama kayak yang di Dewa Kadabra kemarin, mencintai seseorang pemuda ris, kan kayak gitu. Ya itu udah gitu. Cuman coba Col, kata-kata yang kayak gitu lagi Col, apa Col? Buat anak-anak muda, kan fansnya Dewa Kadabra banyak anak-anak muda. Coba motivasi apa itu lagi Col? Belum mikir sih gue sih ya. Ini dadakan sih mas, jadi aduh nggak terkonsep. Aduh. Ya adalah buat teman-teman ya, karena sebenarnya mencintai seseorang itu mudah, tapi yang sulit adalah mengikhlaskan dia dengan yang lain. Oke. Terima kasih. Nun wal qalami wa yashkurun usikum wa nafsibitakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Los. Thank you Col lah. Pengalamannya mantap loh. Siapa?